Cara membuat bukti potong PPh satu karyawan tetap di tahun 2025 bulan Januari sampai November. Itu sama ya tarifnya pakai menggunakan TER. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih pada teman-teman yang sudah banyak request untuk minta buatkan tutorial PPh satu Januari 2025. Nah, sekarang saya baru sempat maklum ya, faktur, korteks segala macam itu banyak banget yang perlu dibahas. Nah, sekarang kita ada waktu untuk membuat tutorialnya. Kita langsung saja mulai. Saya rasa ini singkat dan insya Allah mudah dipahamin karena kita langsung trial praktek, bukan pakai modul, slide, dan segala macam. Ini adalah tampilan Cortex. Saya anggap teman-teman semua sudah bisa login dan tahu cara loginnya ya. Kita nggak bahas itu lagi. Teman-teman bisa langsung masuk ke menu Ibu Pot, pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Karena ada pegawai yang tidak tetap juga selain pegawai tetap. Kita sekarang trialnya atau tutorialnya untuk pegawai atau karyawan yang tetap. Tampilannya adalah seperti ini, kurang lebih sama sih seperti faktur pajak ya untuk SPT PPN, cuman ya ada perbedaan-perbedaan bahasa atau menunya lah. Di sebelah kiri ada menu belum terbit, telah terbit dan tidak valid di sini. Kita masuk ke menu belum terbit, lalu pilih ke create ebupot. Kalau di faktur pajak ya create faktur ya, kurang lebih seperti itu. Kita pilih create. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Halamannya lebih sangat simple menurut saya ketimbang yang sebelumnya. Kita langsung pilih masa pajak Januari 2025, normal otomatis. Sepegawai asing pilih enggak. Kalau ada expat ya berarti pilihnya iya. Kita coba trial manual dulu ya. Nanti kita coba yang impor. Sekali klik, langsung selesai. NPWP, nah ini NPWP saya sudah trial beberapa kali. Saya coba masukin NPWP, dia tidak apa ya bahasanya wajib pajak dengan NPWP ini tidak ditemukan. Padahal NPWP-nya ada dan valid. Dan saya coba beberapa NPWP banyak karyawan dan semua tidak bisa. Setelah saya pakai NIK baru bisa. Berarti saya memberi kesimpulan bahwa kolom NPWP ini harus diisi dengan NIK, ya harus diisi dengan NIK. Kalau kita klik NIK, dia akan ada isinya. Nah, ya, ini pakai NIK. Tapi kalau pakai NPWP, udah saya pastikan tidak mau. Saya udah try beberapa kali. Ini pakai NPWP, ini pakai NIK. Kita klik, nah, maksudnya bisa dilanjutkan. Beda dengan NPWP. Oke, jadi yang ini harus pakai NPWP ya. Harus pakai NIK, tidak boleh pakai NPWP karena pasti nggak kebaca. Mungkin teman-teman mau trial nanti di rumah, silakan pakai NPWP mau atau enggak. Kalau di saya nggak mau sama sekali. Semua karyawan pakai NPWP itu nggak mau. Walaupun ditambahin 0 di depannya. Status PTKP ini udah otomatis, tapi bisa kita rubah ya. Pilih semisal K2, lalu posisinya apa, semisal staff. Oke, kita scroll ke bawah. Lanjut ke ini, fasilitas. Ada fasilitas lainnya, DTP dan tanpa fasilitas. Teman-teman pilih aja tanpa fasilitas. Kalau DTP ini kan udah nggak ada lah. Tanpa fasilitas. Nama objek pajak, pilih penghasilan dari pegawai tetap. Kalau yang pensiunan pilih bawahnya, kalau bawahnya untuk fasilitas daerah tertentu. Oke, pegawai tetap, pasal 21, ini kodenya otomatis, penghasilan brutonya isi. Nah, untuk mengisi ini, berarti teman-teman harus punya kertas kerjanya. Seperti yang sudah sering kita bahas di sebelumnya, contoh seperti ini. Ini udah saya buatin bulan Januari. Bulan Januari berarti ada di kolom ini. Kalau Februari ya sebelah kirinya, ini Februari. Maret sebelah terus geser Maret, April sampai bulan Desember dan sampai bukti potong A1 tahunannya. Jadi lengkap di sini. Sekali kerja, nanti di akhir tahun kita gampang membuat A1-nya. Nggak mikir-mikir lagi, nggak cari data lagi, nggak nyatuin lagi, nggak. Jadi tiap bulan udah seperti ini. Coba kita zoom. Nah untuk ini, untuk perhitungan PP21 di ebupotnya, di Cortex, itu tidak ada menu dia gross atau gross up. Dia dipotong atau ditunjang, itu nggak ada menunya. Jadi yang bikin bisa dia pakai gross atau gross up itu adalah kita sendiri, ya perusahaan. Kita maunya gross atau gross up nih, ya berarti kita hitung di Excelnya pakai gross. Kalau misal maunya dipotong, kalau perusahaan menerapkan metode ditunjang, berarti ya di Excel kita dibuat rumusnya ditunjang. Karena penginputan di sini itu yang diinput adalah penghasilan bruto. Berarti dari bruto ini bisa kita garis bawahi bahwasanya isinya adalah gaji, BPJS yang ditunjang, dan tax allowance kalau ditunjang ya. Itulah brutonya yang kita isi di sini. Kalau dia dipotong berarti gaji,
BPJS yang dibayarkan dari perusahaan berapa ditambahkan, kalau yang dipotong berarti nggak usah ditambahkan, sehingga dapat total brutonya masukkan di sini. 21-nya nggak usah dimasukin, PPh 21-nya, karena dia pakai yang dipotong. Nah itu ya, jadi ini kita yang setting sendiri. Karena kalau sebelumnya kan yang DJP online Bupot unifikasi itu ada checklistnya, gross atau gross up, dipotong atau ditunjang. Nah kalau ini nggak ada. Jadi yang harus kita input di sini adalah angka total bruto setelah dimasukkan PPh 21. Ini kita coba trial satu orang. Ya, ini adalah net income-nya, THP-nya lah, take home pay-nya, naturanya berapa, kalau ada, tunjangan, dan BPJS segala macam. Nah, di sini saya asumsikan BPJS-nya ini ditunjang semuanya. Yang biasa kan lazimnya JP 1% itu kan dipotong dari gaji karyawan. Terus ada JHT 2% biasa juga dipotong. Nah, ini saya asumsikan enggak dipotong, semua ditunjang, berarti menjadi bruto. Oke ya. Tapi kalau dipotong, teman-teman jangan disam lagi di DPP ini. Rumusnya jangan ditambahkan lagi si JP 1% dan JHT 2%. Kalau memang dipotong. Kalau nggak dipotong ya harus masuk ke brutonya. Dapatlah DPP TER-nya ya. DPP TER-nya 12.600. Nah, DPP TER ini bukan angka yang kita input di sini. Kalau ditunjang. Oke ya. Kalau ditunjang berarti harus ditambahkan dengan allowance PPh 21-nya sehingga total bruto adalah 13.125. Hasil dari DPP TER ditambah dengan allowance. Nah, 13.125.000 ini kita input di sini. Oke, ini kalau ditunjang. Oke ya, kalau dipotong pakainya yang langsung DPP TER 12.600. Oke ya, sampai sini saya rasa semoga semua paham. Nah, otomatis PPh-nya muncul dengan tarif 4% yaitu 525.000. Sama ya, 525.000. Nah, sampai sini tahap ini selesai. Kita tinggal pilih NIPKU-nya, di otomatis di bawah ada menunya, teman-teman klik aja. Jadi kalau teman-teman ada cabang perusahaannya, pilih yang oh bukan sorry. Ini adalah nomor identitas si pemotong atau si penanggung jawab lah, direkturnya. Ini udah otomatis, klik aja, lalu klik save draft boleh, langsung submit juga boleh. Kalau save draft berarti dia hanya muncul di list nanti di beranda luar, tapi statusnya belum ke submit. Kita langsung submit ya. Nah, oke, save data successfully. Nah, ini selesai. Statusnya disimpan. Tapi kalau tadi teman-teman hanya save draft, dia statusnya bukan disimpan. Apa gitu, lupa saya. Nah, ini udah selesai ya untuk Bupot. Selanjutnya tinggal jadi ingat note tadi ya, jangan sampai lupa. Kalau ditunjang, masukkan DPP TER plus PPh 21-nya. Itu ditunjang total brutonya. Kalau dia dipotong, berarti masukin DPP TER-nya aja. PPh 21 lawannya jangan. Nah, ini udah status disimpan. Teman-teman kalau mau terbitkan, kalau di faktur tuh yang mau di-approve lah, mau di status approval checklist ini. Kalau banyak ya berarti tinggal checklist atas, nanti otomatis ke checklist semua. Lalu klik terbitkan. Oke ya. Nah, setelah diterbitkan, saya nggak terbitkan nih, mau dibuat trial ntar dihapus-hapus lagi. Boleh deh, saya trial deh ya. Kita terbitkan. Nah, data sukses isu. Oke, close. Berarti di menu belum terbit itu udah nggak ada bukti potong karena sudah kita terbitkan. Dia akan muncul di sini telah terbit. Nah, kalau teman-teman nggak muncul mungkin klik aja refresh ya, sama seperti faktur pajak keluaran. Nah, setelah sampai sini berarti ini udah selesai. Mungkin ada yang salah, dia akan muncul di sini tidak valid. Oke ya. Oke, setelah muncul di telah terbit, kita masuk ke SPT surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan semua sama, faktur pajak kita bikinnya di e-faktur, faktur pajak keluarannya. Tapi kalau SPT-nya kita bikin di menu SPT surat pemberitahuan. Di sini tinggal pilih mau buat SPT PPN, 21 dan lain sebagainya. Klik buat konsep SPT, lalu pilih mana nih? Pilih 21 ya, PPh pasal 21. Oke, klik, lalu klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, pilih periodenya. Periode Januari, lalu pilih lanjut lagi. Oke, model SPT, teman-teman silakan baca ya deskripsinya ya. Saya anggap mengerti lah. Pilih normal. Kalau ntar kita pembetulan berarti pilih pembetulan. Oke, normal, buat konsep SPT. Selesai. SPT sukses dibuat. Nah, SPT menunggu pembayaran. Ini ya. Ini udah jadi SPT-nya Januari 2025.
dengan status dibuat, masih dibuat ya, belum dilapor. Nah, setelah konsep SPT selesai, teman-teman edit. Lihat dulu untuk mengecek status PPh kurang bayarnya berapa dan lain sebagainya. Ini terlihat ya, PP 21 kurang bayarnya 525.000. Scroll aja ke bawah. Ini adalah lampiran-lampirannya, teman-teman bisa cek nantinya. Lampiran isinya apa aja? Ya, kurang lebih sama sih seperti SPT induk sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke induk aja, scroll aja ke bawah langsung. Nah, di sini ada status pernyataan dan tanda tangan. Teman-teman checklist pernyataannya, taxpayer ya ditandatangani oleh taxpayer atau PIC-nya. Namanya udah muncul otomatis. Simpan konsep atau bayar dan lapor. Simpan konsep dulu. Udah sukses, baru teman-teman klik bayar dan lapor. Nah, di bayar dan lapor ini silakan masukin aja paspresnya atau tanda tangan. Oke, lalu konfirmasi tanda tangan. Ini kurang lebih sama sih seperti faktur pajak ya. Sorry, simpan dulu, baru klik konfirmasi tanda tangan. Oke, sukses, baru konfirmasi tanda tangan. Sign status in progress, please wait. Oke. Ya, dokumen sign successfully. Berarti selesai ya. Close aja. Billing tadi otomatis muncul ya, malah saya ke close. Ini SPT yang menunggu pembayaran. Harusnya billing tadi langsung kita cetak, tapi malah saya ke close. Pembuatan kode billing atas tagihan pajak, daftar kode billing yang belum dibayar. Karena tadi udah ke close, teman-teman bisa ambil kode billingnya di sini. Silakan kalau mau format Excel yang tadi yang saya jelasin, klik link di deskripsi, teman-teman bisa invest di situ satu kali, hanya 299.000 sekali untuk selama-lamanya. Kalau ada update, saya update selama-lamanya, teman-teman bisa download lagi ketika ada update file terbaru. Sekian dari saya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.